Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Arni Idam, NIM 19280400007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pembuatan proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Jobsit untuk Pencapaian Kompetensi Pembuatan Pola BLUS pada siswa kelas 10 SMK Negeri. Pun latar belakangnya yaitu media jobsit merupakan alat bantu belajar siswa yang berisi petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas praktek. Tujuan pengambilan media jobsit ini adalah untuk memperkenalkan kepada siswa bahwa dalam proses belajar mengajar akan lebih mudah jika menggunakan media pembelajaran yang mudah dipahami. Media jobsit ini akan membantu siswa untuk belajar mandiri serta dapat mengulangi sendiri materi yang telah disampaikan oleh guru, karena dalam media jobsit ini akan dipaparkan ringkasan langkah-langkah pembuatan pola dasar badan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana validitas jobsit untuk pencapaian kompetensi pembuatan pola BLUS pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sopeng. Yang kedua, bagaimana efektivitas jobsit terhadap pencapaian kompetensi pembuatan pola BLUS pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sopeng. Baik, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui validitas jobsit untuk pencapaian kompetensi pembuatan pola BLUS dengan menggunakan media pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sopeng. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan media jobsit untuk pencapaian kompetensi pembuatan pola BLUS pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sopeng. Adapun landasan teori, yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan antara dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Selanjutnya, rumusan. Tujuan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang kedua, dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung. Selanjutnya, media pembelajaran. Media merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam proses pembelajaran, media dikenal sebagai alat bantu mengajar yang seharusnya dimanfaatkan oleh pengajar, namun kenyataannya masih kerap kali terabaikan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Selanjutnya, media jobsit. Jobsit merupakan salah satu media pembelajaran yang memiliki fungsi sebagai fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris. Selanjutnya, pembelajaran pembuatan pola BLUS. Teknik pembuatan pola dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pola yang dapat digunakan dengan konstruksi padat atau kubus. Yang kedua, media yang pola dasar, pola busana yang dibuat dengan konstruksi bidang datar atau flat pattern. Macam-macam pola dasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan teknik pembuatannya. Yang kedua, berdasarkan bagiannya. Dan yang terakhir, pola dasar berdasarkan metodenya. Nah, adapun ukuran-ukuran yang digunakan dalam pembuatan pola dasar, yang pertama, lingkar badan, lingkar pinggang, lebar muka, lebar bahu, panjang punggung, lebar punggung, panjang baju, dan panjang punggung.
Pun metode penelitian yang pertama, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sopeng pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Mata pelajaran pembuatan pola dengan materi pembuatan pola dasar siswa kelas 10 SM Tata Busana yang beralamatkan di SMK Negeri 1 Sopeng, Jalan Merdeka, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, desain penelitian. Dalam melakukan penelitian, salah satu langkah terpenting adalah membuat desain penelitian. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penentuan peneliti pada seluruh penelitian. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 Tata Busana yang berjumlah 34 peserta didik dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 103 orang siswa. Yang kedua, objek. Objek merupakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah efektivitas penggunaan media job sheet untuk pencapaian kompetensi pembuatan pola di SMK Negeri 1 Sopeng. Selanjutnya, definisi operasional variabel merupakan definisi yang memberikan arahan serta gambaran di dalam penelitian. Variabel tersebut didefinisikan yang pertama efektivitas, yang kedua media job sheet, dan yang terakhir pola. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian penggunaan media job sheet untuk pencapaian kompetensi pembuatan pola dasar busana adalah yaitu perencanaan. Siklus pertama yaitu perencanaan. Yang kedua, memilih materi yang diajarkan. Selanjutnya, memilih media yang akan digunakan, menyusun prosedur pembelajaran, menyusun silabus dan RPP, membuat media pembelajaran job sheet. Yang kedua yaitu inti pelaksanaan tindakan, yaitu pendahuluan, guru masuk kelas tepat waktu dan mengucapkan salam, dan yang ketiga yaitu guru memberikan informasi. Selanjutnya, penutup, guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan secara singkat dan menutup pembelajaran. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dilihat dari teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, kuesioner atau angket. Ketiga, tes atau evaluasi. Dan yang keempat, dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik, digunakan instrumen penelitian. Yang pertama, tes pilihan ganda. Yang kedua, lembar pengesahan untuk kerja. Yang ketiga, angket pendapat siswa. Dan yang terakhir, lembar observasi. Nah, yang terakhir, uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, dan yang terakhir, uji reliabilitas. Menurut Sugiana, instrumen reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, demikianlah presentase metode penelitian saya. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.